Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini Ibu Isti akan melanjutkan terkait dengan perawatan bayi baru lahir, di mana dalam langkah-langkah perawatan bayi baru lahir terdapat pemeriksaan fisik head to toe, yaitu pemeriksaan dari kepala hingga ke ujung kaki. Nah, untuk itu berikut Ibu akan menjelaskan terpisah bagaimana perawatan atau pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang berada di dalam perawatan bayi baru lahir. Baik, mungkin langsung saja ya. Yang pertama yang akan kita periksa adalah bagian kepala bayi. Bagian kepala bayi yang akan kita periksa pertama kali adalah bagian ubun-ubun atau fontanel. Ubun-ubun di sini ada dua, ubun-ubun atau fontanel mayor atau ubun-ubun besar, ya, dan ubun-ubun kecil atau fontanel minor. Yang mau diperiksa adalah apakah ubun-ubunnya ini mengalami molase atau tumpang tindih bagian suturannya. Ya, jadi molase itu adalah tumpang tindih di bagian suturannya. Karena bayi baru lahir itu biasanya suturannya ada yang masih menjauh, kemudian sudah mendekat, kemudian berdekatan, atau bahkan tumpang tindih. Ya, penilaiannya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian yang mau kita nilai lagi pada kepala adalah apakah kepala bayi mengalami caput suksedanium atau trauma pada saat proses kelahiran, di mana kepala bayi ya biasanya mengalami pembesaran, namun di sini pembesarannya masih fisiologis. Jadi nanti setelah bayi lahir biasanya akan kembali dengan sendirinya, ya. Selanjutnya, apakah bayi mengalami anensefal? Anensefal adalah di mana bayi tidak mengalami atau tidak mempunyai batok atau tengkorak kepala. Jadi jelas sekali terlihat bagian dalam dari kepala, ya, itu sangat berbahaya sekali. Selanjutnya adalah mengukur lingkar kepala, ya, seperti yang sudah kemarin Ibu jelaskan di perawatan bayi baru lahir, ya. Selanjutnya adalah mengukur lingkar kepala menggunakan pita ukur dalam melakukan pengukuran lingkar kepala. Selanjutnya adalah pemeriksaan wajah bayi. Nah, pemeriksaan wajah bayi di sini yang mau kita lihat adalah inspeksi terlebih dahulu, ya. Apakah wajah bayi ini simetris atau tidak? Selanjutnya kita melihat juga apakah wajah bayi ini adanya tanda-tanda bayi mengalami sindrom Down atau sindrom Pierre-Robin, ya. Jadi seperti bayi yang mengalami kelainan, ya, atau wajahnya seperti 1000 wajah, ya. Jadi ada ciri-cirinya seperti jarak mata antara mata kanan dan kiri tidak terlalu dekat dengan hidung, jadi dia agak sedikit menjauh, ya, seperti itu dari wajahnya. Selanjutnya adalah bagian wajah, ya. Kita akan menggoyangkan kepala bayi, ya, kanan dan kiri secara perlahan, ya, untuk membuka mata bayi. Selanjutnya periksa jumlah mata, ada 2. Periksa posisi atau letak mata seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini kaitannya biasanya ada dengan kondisi sindrom Down atau sindrom Pierre-Robin. Selanjutnya periksa adanya strabismus pada mata atau mata juling, ya. Nah, kita bisa melihat dengan inspeksi atau melihat pada saat kita meletakkan satu jari apakah simetris melihat ke satu arah atau mata kanan dan mata kiri tidak simetris, ya, satu arahnya berbeda dengan arah mata yang satunya lagi. Selanjutnya kita akan menilai kembali masih pada bagian mata, ya, apakah mata bayi mengalami katarak, di mana pupil berwarna putih, ya, pupil bagian mata yang ini, yang di tengah, yang hitam ini, ya. Nah,
Di dalamnya ini masih ada lagi bagian kecilnya. Kalau yang hitam ini kan kornea. Di dalam kornea masih ada pupil. Nah, pupil yang kecil itu kalau misalnya berwarna putih artinya bayi mengalami katarak. Kemudian kita menilai kembali pada palpebra, ya, bagian kelopak mata, juga pada konjungtiva. Apakah bayi mengalami perdarahan akibat adanya trauma pada saat proses persalinan? Selanjutnya, kita melihat kembali, ya, masih diinspeksi pada bagian mata apakah ada sekret atau kotoran pada mata. Nah, apabila ditemukan pada mata bayi, ya, epikanthus yang melebar, kemungkinan bayi mengalami sindrom Down. Selanjutnya, setelah dari mata kita ke telinga. Pada saat kita melakukan pemeriksaan pada telinga, ya, kita harus melihat simetrisnya dengan sejajar apa tidak dengan mata, ya. Kalau sejajar artinya bayi normal. Namun ada juga yang tidak simetris. Satu, telinganya posisinya berbeda dengan telinga yang satunya lagi. Ya, posisinya tidak sejajar. Kemudian pastikan jumlahnya, bahwa telinga ada 2. Kemudian biasanya pada bayi yang cukup bulan, tulang rawan pada telinga bayi ini sudah matang, ya, sehingga sudah cukup keras pada saat kita pegang. Daun telinga harus kita cek juga apakah bentuknya sudah sempurna, ya. Biasanya dengan kondisi bayi cukup bulan, daun telinga lengkungannya sudah jelas untuk dilihat. Kemudian perhatikan pada telinga apakah adanya kulit tambahan atau aurikel, ya. Jadi aurikel itu kelainan, ya, adanya kulit tambahan pada telinga. Kalau misalnya tidak ada berarti normal. Selanjutnya dari telinga kita ke hidung lagi. Periksa bagian hidung, ya. Apakah ada pernafasan cuping hidung atau sesak? Biasanya mengembang, mengempis, ya. Itu pertama kali yang kita cek pada hidung. Kalau tidak ada berarti normal. Kemudian bentuk hidung, lebar hidung. Selanjutnya apakah ada sekret atau tidak? Apakah ada darah atau tidak pada hidung bayi? Dan kembali lagi, ya, kita cek lagi pernafasannya. Setelah dari hidung, turun lagi ke daerah mulut, ya. Pada daerah mulut bayi, kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi dari bibir terlebih dahulu, ya. Apakah bibir berbentuk simetris atau tidak simetris? Biasanya kalau tidak simetris ini berkaitan dengan adanya kelainan kongenital. Bisa bayi mengalami labioskisis atau sumbing pada bagian bibir, bisa juga labiopalatoskisis, sumbingnya pada bibir hingga pada palatum atau pada langit-langit pada bagian mulut dalam. Kemudian kita periksa apakah sudah ada granula atau adanya gigi yang tumbuh, ya. Biasanya kalau ada gigi tumbuh pada bayi baru lahir, sifatnya dia lunak, tidak seperti gigi yang sesungguhnya yang keras. Ini biasanya ada kaitan dengan adanya kelainan, ya, pada bayi baru lahir. Kemudian selanjutnya, ya, pemeriksaan pada bibir, apakah terdapat tanda Vogt? Ya, tanda Vogt di sini yang dimaksud adalah lidahnya keluar masuk. Biasanya di sini ada kaitannya dengan trauma pada kepala bayi atau pada otak bayi, ya. Jadi tanda Vogt ini harus kita waspadai. Apabila memang bayi mengalami tanda Vogt, berarti ada kaitannya dengan trauma pada bagian kepala. Selanjutnya kita akan
mengecek bagaimana dengan refleks hisap atau sucking refleksnya. Ya, bisa kita rangsang dengan mendekatkan jari pada pinggir bibir. Rooting refleks. Rooting refleks adalah proses mencari. Ya, nah, kita bisa merangsang. Nah, kita letakkan jari pemeriksa di kanan atau bagian kiri, nanti dia akan menoleh, akan mencari. Nah, ya, berarti kalau dia mencari artinya refleks rootingnya baik. Selanjutnya adalah refleks swallowing atau refleks menelan. Jadi pada saat menghisap ASI ya pada puting ibu, bayi juga menelan ASI tersebut dengan baik. Berarti ketiga refleks tadi baik. Nah, bayi dikatakan normal. Selanjutnya dari bibir kita turun ke bagian leher. Pada bagian leher yang akan kita periksa adalah kesimetrisannya, ya, inspeksi kesimetrisan. Nah, selanjutnya dari simetris kita cek apakah ada trauma bagian leher sehingga bisa menyebabkan kerusakan saraf yang biasa sering disebut plexus brachialis. Biasanya tandanya adalah bayi mengalami kelumpuhan pada bagian pipi ya seperti stroke ya. Juga kesulitan dalam menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan. Karena kerusakan saraf pada leher tadi mempengaruhi gerak ya. Dan biasanya plexus brachialis nah itu juga berkaitan dengan wajah ya, sehingga pada saat kita kagetkan bayi atau bayi mendengar suara ya, hanya sebagian wajah yang kaget atau tersenyum, yang sebelahnya tidak, itu berarti bayi mengalami plexus brachialis. Nah, ini harus betul-betul dihindari pada saat proses persalinan ya, hindari trauma apabila bayi besar atau ibu mengalami panggul sempit ya, sebisa mungkin hindari proses persalinan normal karena akan membuat bayi mengalami trauma terutama pada bagian kepala ya, yaitu yang bagian leher. Nah, selanjutnya adalah kita meraba bagian kelenjar tiroidnya pada daerah leher. Kelenjar tiroid di sini kalau normal dia tidak mengalami pembengkakan dan pada saat diraba bayi tidak menangis. Apabila bayi menangis dan memang ada pembengkakan, berarti kelenjar tiroidnya tidak baik atau tadi mengalami pembengkakan. Kita juga akan mengecek bagian vena jugularisnya. Ya, biasanya kita mendapatkan vena jugularis itu dengan adanya denyutan di bagian leher. Apabila denyutannya normal dan bayi pada saat diraba tidak menangis, berarti vena jugularisnya juga tidak mengalami masalah. Ya, selanjutnya dari leher ya, kita akan bergeser lagi ke dada bayi. Nah, pada dada bayi di sini yang mau kita observasi pertama kali adalah yang kita inspeksi atau kita lihat adalah dada bayi mengembang dan mengempis. Artinya kita akan menilai proses pernafasan pada bayi tersebut. Apakah mengembang mengempisnya baik, teratur ya. Nah, kita juga bisa menghitung dari pernafasan bayi ya. Dalam 1 menit pernafasan bayi kita hitung kurang lebih 30 sampai 40 kali. Kemudian selanjutnya yang kita periksa pada dada bayi adalah ukuran lingkar dada ya. Ukuran lingkar dada juga sudah kita periksa atau kita demonstrasikan di perawatan bayi baru lahir sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita cek untuk nadinya ya atau jantungnya. Nah, menggunakan stetoskop. Gimana nilai jantung bayi? Normalnya adalah 140 sampai dengan 160 kali per menit.
Nah, kemudian dari dada ya, kita lanjut ke bagian bahu atau klavikula. Nah, klavikula di sini ya, kita raba. Apakah pada saat meraba bayi menangis atau tidak? Apabila bayi menangis, ya dikhawatirkan ada trauma. Biasanya trauma ini berkaitan dengan adanya proses persalinan dengan panggul sempit atau bayi besar ya, atau bahasa lainnya adalah distosia. Distosia. Biasanya bayi mengalami trauma, bisa fraktur ya. Nah, selanjutnya dari bahu kita lanjut ke tangan bayi, di mana kedua tangan kita akan inspeksi apakah sama panjang ya. Kita luruskan keduanya ke arah bawah seperti ini ya, bukan seperti ini tapi seperti ini. Apakah sama panjang ya, antara kanan dan kiri apakah sama panjang ya. Kemudian biarkan bayi lengannya untuk bergerak bebas. Bisa kita rangsang ya, apabila bayi bergerak tangannya kanan dan kiri, artinya tidak ada masalah ya dengan sarafnya. Selanjutnya kita cek jari-jarinya. Apakah jari-jarinya polidaktil, yaitu jarinya lebih dari 10, atau sindaktil, bayinya kurang dari 10 atau dari jumlah normal. Ya. Selanjutnya adalah kita mengkaji refleksnya ya. Refleks pada tangan, yaitu refleks grabs atau grabs refleks, yaitu refleks menggenggamnya. Kita cukup memberikan tangan kita atau jari kita di sini. Kalau langsung digenggam artinya grabs refleks bayi tidak ada masalah ya. Kemudian dari tangan kita lanjut pada bagian abdomen. Pada abdomen ya, yang mau kita nilai adalah hernia diafragma. Di mana hernia diafragma sebelumnya sudah kita bahas ya pada materi sebelumnya, yaitu adanya celah pada diafragma bayi baru lahir sehingga bagian perut ya bisa memasuki rongga dada, dan itu sangat berbahaya. Bayi bisa mengalami sesak nafas. Taunya seperti apa ya? Bagian perutnya tidak menggembung atau tidak membesar. Harusnya bayi baru lahir perutnya membesar, tapi membesar normal ya. Nah, untuk hernia diafragma ya, dia lebih ke dada yang membesar, kemudian bayi terasa sesak. Nah, kita cek tali pusatnya. Apakah tali pusatnya ini ada benjolan ya, sehingga membuat bayi menangis. Kemudian apakah tali pusatnya ada perdarahan ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan bayi itu menangis karena tentunya ada rasa sakit. Kemudian kita masih melakukan inspeksi kembali pada bagian perut ya. Nah, apakah bayi mengalami omfalokel? Nah, ini juga sudah kita pelajari ya, omfalokel ya. Jadi omfalokel di sini di mana ada celah bagian perut ya, sehingga bagian isi abdomen yang ada di dalam itu keluar ya, keluar ke luar perut. Nah, itu juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan infeksi. Selanjutnya dari bagian perut kita mengarah ke genitalia ya, ke genitalia bayi. Apa saja yang dikaji pada di genitalia bayi ya? Tentunya bayi laki-laki dan bayi perempuan berbeda. Nah, untuk bayi laki-laki biasanya yang mau kita cek adalah testisnya apakah sudah turun atau belum pada daerah skrotum. Kalau misalnya kita raba skrotumnya, kedua skrotum sudah keras atau seperti ada biji, itu artinya testis sudah turun ke kedua skrotum. Nah, kemudian namun apabila
belum hanya satu, ya tidak usah khawatir, karena nanti dengan seiring berjalannya waktu testis akan menurun, ya. Setiap bayi itu berbeda-beda. Nah, untuk bayi perempuan kita akan mengecek di labia mayora dan labia minora. Apakah sudah terbentuk dengan sempurna atau belum? Ya. Kemudian apakah bayi sudah mengeluarkan air kencing atau belum, ya. Nah, kita bisa melihat kalau misalnya bayi sudah mengeluarkan air kencing, artinya lubang uretra tidak ada masalah, dan kita harus mengecek posisi lubang uretra. Karena biasa terjadi pada bayi laki-laki lubang uretra yang tidak posisinya sesuai pada tempatnya. Selanjutnya kita cek kembali apakah adanya lubang uretra pada vagina bayi. Ya, posisi lubang uretra pada genitalia bayi, ya, berada di paling atas. Ya, jadi berada di paling atas, kemudian di tengahnya ada lubang vagina, dan yang paling belakang itu ada lubang anus. Jadi ada 3 lubang, lubang uretra, lubang vagina, dan lubang anus. Nah, biasanya pada bayi perempuan, ya, pada daerah vaginanya atau vulvanya itu akan ada sekret atau kotoran-kotoran. Nah, itu bisa dibersihkan menggunakan kain bersih atau kasa, ya. Bisa dibasahi menggunakan air. Nah, tapi tidak perlu khawatir, nanti dengan seiring berjalannya waktu maka dengan sendirinya akan bersih. Yang penting harus dijaga personal hygiene bayinya dengan baik dengan cara dimandikan, ya, seperti itu. Pada saat dimandikan jangan lupa untuk membersihkan juga area vagina atau vulvanya supaya tadi, ya, sekret-sekret yang berada di lipatan-lipatan labia itu bisa bersih dengan sempurna. Karena kalau tidak bersih juga bisa mengundang mikrobakteri yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, dari genitalia selanjutnya ke anus, ya. Nah, untuk mengecek anusnya, ya, biasanya ada beberapa instansi kesehatan masih menggunakan colok dubur menggunakan termometer untuk memastikan apakah lubang anus itu benar-benar tidak ada masalah. Karena terkadang lubang anus ada pada saat dicolok, nah, ya, itu tidak masuk dengan sempurna, artinya dia mengalami hambatan atau adanya atresia ani, ya, tidak terbentuk lubang anus dengan sempurna, dan ini sangat berbahaya karena akan mengganggu sistem pencernaan. Anusnya tidak bisa mengeluarkan feses sehingga nanti fesesnya akan mengumpul di rektumnya. Nah, bayinya perutnya bisa besar, ya. Nah, selanjutnya, ya, setelah di lubang anus kita lanjut ke tungkai kaki, ya. Ke tungkai kaki, bagian kaki. Pada bagian kaki yang kita periksa adalah panjang kaki, apakah sama antara kanan dan kiri, ya. Inspeksi kembali, kita lihat. Nah, selanjutnya kita stimulasi, ya, supaya kakinya bergerak. Apakah pergerakan tonus ototnya baik? Apabila baik, ya, berarti tidak ada masalah. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada punggung bayi baru lahir. Karena ada beberapa kasus bayi mengalami kelainan kongenital, yaitu spina bifida, di mana punggung bayi ini terdapat celah pada tulang vertebranya, sehingga ada beberapa saraf yang keluar dari punggung bayi tersebut. Nah, ditandainya dengan apa? Dia seperti benjolan
di mana benjolannya itu keluar dari punggung ya, seperti konde yang berada di punggung bayi. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan keadaan kulit pada bayi. Nah, kulit yang akan kita inspeksi atau kita periksa pertama kali yaitu adalah adanya bercak mongol pada kulit bayi ya. Biasanya ada bagian tubuh yang mengalami bercak mongol ya. Biasanya kalau orang awam bilang oh tompel di bagian bokong ya, atau di bagian tubuh lainnya. Padahal itu adalah bercak mongol yang nantinya akan menghilang seiring dengan bertambahnya usia. Selain bercak mongol juga ada hemangioma. Jadi hemangioma itu seperti kutil ya yang berada di tubuh bayi. Nah, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, selanjutnya ya kita melihat apakah adanya pembengkakan pada tubuh bayi ya. Apakah masih ada vernix caseosa pada tubuh bayi atau lemak yang biasa nempel pada tubuh bayi. Nah, kalau misalnya ada, jangan dihilangkan karena fungsinya adalah untuk menjaga bayi agar tetap hangat ya, jangan dihilangkan. Nah, supaya bayi tetap hangat ya, tidak mengalami hipotermi. Selanjutnya kita cek apakah ada lanugo, yaitu bulu-bulu halus pada tubuhnya. Kalau semisal lanugonya banyak, berarti bayi itu prematur. Tapi apabila lanugonya sedikit, berarti bayi cukup bulan. Selanjutnya pastikan keadaan kulit bayi harus tetap kering ya, supaya bayi kembali lagi tidak mengalami hipotermi ya, karena kalau basah air ketubannya akan menguap sehingga bayi mengalami hipotermi atau kedinginan. Nah, selanjutnya kita menanyakan kepada ibunya bagaimana pola eliminasi atau buang air kecil atau buang air besarnya. Bagaimana caranya? Sampaikan saja kepada orang tua agar tidak membuang popok dari BAB dan BAK bayi. Baiklah adik-adik, ini adalah penjelasan tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya. Ini masih ada kaitannya dengan perawatan bayi baru lahir yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Ini merupakan potongan dari pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai dengan kaki pada bayi baru lahir. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ke kolom komentar ya, karena nanti akan Ibu masukkan ke akun YouTube atau bisa juga nanti di grup WA kelas. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu Isti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.